Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berikut ini adalah video yang ke-93 yang berisikan tentang pengetahuan dasar motor scraper dan kelengkapannya yang umum digunakan, yaitu dalam hal menghitung kapasitas produksi dan jumlah kebutuhan alatnya dalam suatu pekerjaan atau suatu proyek. Rumus dalam menghitung kapasitas produksi motor scraper seperti pada rumus ini. Kapasitas produksi sama dengan kapasitas bowlnya dikalikan dengan payload vektornya dikalikan 60, kemudian dikalikan dengan faktor koreksinya. Kemudian hasil ini dibagi dengan cycle time-nya. Sedangkan faktor koreksi terdiri dari tiga macam ini, yaitu efisiensi waktu 83%, efisiensi kerja 0,75%, skill operator 0,85%. Ini tergantung pada situasi dan kondisi di sekitaran lokasi proyek. Kita disuruh menghitung kapasitas produksi motor scraper. Tipe alatnya Komatsu WS23S. Alat pendorongnya menggunakan bulldozer Komatsu D355A. Jenis materialnya adalah tanah liat berpasir atau sandy clay. Kondisi medan kerja di lokasi Borobudur sangat teratur dan rata, sedang kondisi lokasi proyeknya dalam kondisi sempit. Jarak angkutnya sejauh 1,5 km, jalannya tanah dan berbatu. Kondisi jalan agak menanjak dengan grid resistance 5% pada setengah kilometer terakhir. Ini adalah contoh foto motor scraper yang sedang beroperasi dengan didorong oleh bulldozer Caterpillar D10T. Jawabannya sebagai berikut. Rumusnya ini, di mana KP ini kapasitas produksi, KB kapasitas bowl, ini faktor muat, sedangkan ini faktor koreksi, dan CT ini adalah cycle time daripada motor scraper. Untuk menghitung cycle time daripada motor scraper, ada beberapa macam pekerjaan, yaitu loading time atau waktu muat sama dengan 60 menit, hauling time dan returning time. Berat dari WS23S 35,7 ton, berat muatan 24 kali 0,80 kali berat jenisnya sama dengan 28,8 ton. Jadi berat totalnya sebesar 64,5 ton. Gambaran kondisi jalan seperti pada gambar ini. Untuk 1 km pertama gridnya 1%, sedangkan setengah kilometer sisanya 5%. Berdasarkan diagram kurva WS23S dengan rolling resistance 3,3% dan grid resistance-nya 5%, maka kecepatan hauling diperoleh. Yang pertama, pada seksi A menuju B dengan kecepatan 38,21 dikalikan 0,70 km per jam sama dengan 444,80 meter per menit. Kemudian dari B menuju C dengan kecepatan 19,46 dikalikan 0,85 sama dengan 275,76 meter per menit. Maka hauling time-nya sama dengan jarak seksi A ke B, yaitu 1000 meter, dibagi dengan kecepatan rata-ratanya ini, kemudian ditambah dengan jarak seksi B ke C, yaitu 500 meter, dibagi dengan kecepatannya ini sama dengan
4,05 menit. Untuk mendapatkan returning time sebagai berikut. Yang pertama, dari seksi C ke B dengan kecepatan 53 dikalikan 0,95 sama dengan 839,17 meter per menit. Sedangkan seksi B ke A dengan kecepatan 53 dikalikan 0,85 sama dengan 750,83 meter per menit. Maka returning time-nya sama dengan jarak seksi C ke B, yaitu sejauh 500 meter dibagi dengan kecepatan rata-ratanya sebesar ini, kemudian ditambah dengan jarak seksi B ke A sejauh 1000 meter dan dibagi dengan kecepatan seksi B ke A, yaitu sebesar ini, sama dengan 1,93 menit. Untuk spreading time dan turning time-nya sama dengan 1,1 menit, sedangkan untuk spot and delay time-nya sama dengan 0,50 menit. Jadi total cycle time-nya sama dengan loading time 6 menit ditambah dengan hauling time-nya 4,05 menit, kemudian ditambah dengan returning time-nya 1,93 menit, ditambah dengan spreading and turning time-nya, dan ditambah lagi dengan spot and delay time-nya sebesar ini, sehingga total cycle time-nya sama dengan 8,18 menit. Untuk menghitung kapasitas produksinya sama dengan kapasitas bowl-nya sebesar ini, payload vektornya ini dikalikan dengan 60, kemudian dikalikan dengan faktor koreksinya, yaitu 0,83 dikalikan 0,75 dikalikan 0,85, kemudian dibagi dengan cycle time-nya ini, sehingga kapasitas produksinya sama dengan 70,42 meter kubik per jam. Ini adalah contoh motor scraper. Ini adalah posisi jika motor scraper ini didorong dengan menggunakan bulldozer. Jika volume yang akan ditimbun sebanyak 260.000 meter kubik dalam kondisi padat dan waktu yang disediakan untuk menyelesaikan pekerjaan ini selama 5 bulan, maka jumlah kebutuhan alatnya dapat dihitung sebagai berikut. Volume tanah merah kondisi padat ini harus dikonversi menjadi gembur, yaitu dikalikan dengan 1,39 sebagai faktor konversinya, menghasilkan 361.400 meter kubik kondisi gembur. Kemudian jam operasi daripada motor scraper diperoleh dengan membagi total volume ini dengan kapasitas produksinya, yaitu sebesar 70,42 meter kubik per jam sama dengan 5.132,06 jam, sehingga jumlah kebutuhan alatnya sama dengan total jam operasi ini dibagi dengan waktu yang tersedia, yaitu 5 bulan dikalikan 25 hari per bulan dikalikan 15 jam per hari sama dengan 2,74 unit atau dibulatkan menjadi 3 unit. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang, yaitu video yang ke-94, saya akan membahas dalam hal pengetahuan dasar motor scraper, yaitu menghitung biaya pemilikan dan operasional serta biaya produksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.